4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 51. Pergi bersama. Jian Heng menatap Fang Yin dengan perasaan yang sulit dipahami. Dalam hatinya dia sangat mengagumi gadis di depannya itu. Di usianya yang masih belia dia sudah mampu hidup mandiri dan melakukan sesuatu hal yang besar. Ada sebuah harapan di hatinya yang menginginkan Fang Yin menjadi istrinya kelak di kemudian hari. Tanda yang dia tanam di keningnya akan memudahkannya untuk mengenali Fang Yin meskipun suatu saat dia telah bertransformasi dan mengalami banyak perubahan fisik seiring dengan perkembangan kultivasinya. Semoga pria aneh ini mau mengajarkan kitab 9 naga yang ada di tangannya padaku. Aku telah mengatakan hal yang jujur padanya dan semoga itu membuat hatinya terketuk untuk membantuku. Gumam Fang Yin dalam hatinya. Xiao Yin, aku ingin mengatakan satu rahasia lagi padamu. Aku berharap kamu tidak akan marah padaku setelah mendengarnya. Jian Heng berbicara dengan nada menyesal. Tergambar rasa bersalah di wajahnya meskipun tidak tahu rasa bersalah untuk apakah itu. Katakan saja. Kita baru saja saling kenal dan sudah pasti kita punya banyak rahasia yang tidak diketahui oleh satu sama lain terlepas dari kita ingin mengatakannya atau tidak. Fang Yin membalas tatapan Jian Heng dengan tatapan yang sama-sama sulit diartikan. Jian Heng tampak menghembuskan nafas kasar sebelum dia mengatakan hal yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Xiao Yin, aku menguasai salah satu kitab 9 naga yang kamu cari. Fang Yin tersenyum lebar di balik cadarnya. Apakah kamu tidak keberatan jika aku meminjam kitab itu darimu? Tanya Fang Yin hati-hati. Kitab itu ada di tangan ayahku, sangat sulit untuk membawanya keluar dan terlepas dari tangannya. Tapi, kalau kamu mau aku bisa mengajarkan isinya padamu karena aku telah menguasai seluruhnya. Jian Heng terlihat malu-malu mengatakannya. Membayangkan hari-harinya yang akan dia lalui bersama Fang Yin membuat perasaannya tidak menentu. Aku bersedia asal kamu tidak keberatan. Tapi aku tidak suka tinggal di desa ini. Para penduduk desa ini merasa takut dengan keberadaanku di sini. Aku akan membawamu ke Sekte 9 Bintang dan mengajarkan kitab 9 naga itu di sana. Sebenarnya Jian Heng bisa mengajarkan kitab itu di mana saja, tetapi dia takut tidak sanggup menahan perasaannya jika hanya berdua saja bersama Fang Yin. Apakah ada murid atau penghuni wanita di sekte itu? Tanya Fang Yin. Sebelumnya dia harus kecewa saat berada di Akademi 7 Bintang yang ternyata semua muridnya adalah seorang pria dan tidak ada seorang wanita pun di sana. Ada. Bahkan ada juga murid wanita di sana, jelas Jian Heng. Syukurlah. Aku tidak ingin kejadian yang aku alami berulang. Aku tidak banyak bertanya pada ayah angkatku yang ternyata memasukkanku ke sebuah akademi yang semua muridnya adalah pria. Jian Heng tertawa mendengar perkataan Fang Yin. Dia membayangkan betapa susahnya seorang gadis galak sepertinya hidup di tengah murid pria yang mungkin saja suka iseng seperti murid-muridnya. Tidak jarang murid pria di sektenya membuat murid wanitanya menangis karena keusilan mereka. Malah tertawa. Seru Fang Yin dengan wajah kesalnya. Maaf. Aku tidak bermaksud untuk menertawakanmu. Aku hanya teringat bagaimana kelakuan murid-muridku yang sangat suka menjahili murid wanita. Masih ada sisa-sisa senyuman di wajah Jian Heng. Lihat saja kalau mereka berani mengerjaiku.
Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup jika sampai itu terjadi. Hahaha. Jangan terlalu kejam, Nona manis. Mari kita berkemas lalu pergi ke Sekte 9 Bintang. Ajak Jian Heng tidak ingin membuang waktunya. Perjalanan menuju ke Sekte 9 Bintang akan sedikit melelahkan. Lokasi sekte yang berada di pegunungan berbatu membuat medan menuju ke sana sedikit sulit. Saat meninggalkan penginapan, Fang Yin melirik rumah keluarga Xiao yang terlihat sepi. Baik Xiao Chen maupun orang tuanya tidak terlihat di luar. Mungkin ayah telah kembali pulang atau menjalankan misi yang lain. Fang Yin kembali melihat jalanan mengikuti langkah Jian Heng. Jika perjalanan mereka lancar, mereka bisa sampai di sekte sebelum matahari terbenam. Untuk manusia normal yang tidak memiliki kekuatan spiritual seperti mereka, mungkin butuh waktu 2-3 hari untuk sampai di sana. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 50. Mengatakan rahasia. Episode berikutnya. Bab 52. Dalam perjalanan. Kelihatannya ayah angkatmu sudah pergi lebih dulu, ucap Jian Heng seakan mengerti apa yang ada di pikiran Fang Yin. Fang Yin melihat ke arah Jian Heng lalu kembali melihat jalanan. Benar. Dia memang selalu seperti itu. Saat aku masih tinggal bersamanya, dia jarang di rumah dan suka pergi. Xiao Yin menceritakan kenangannya. Apa pekerjaannya? Tanya Jian Heng penasaran. Dia bekerja pada pemerintahan dan menjalankan berbagai misi untuk mengatasi pemberontakan di negeri benua timur. Fang Yin menceritakan sesuai apa yang diketahuinya. Syukurlah, dia bukan kultivator dari benua tengah. Bisa gawat kalau dari sana. Bisa-bisa penyamaranku akan terbongkar, gumam Jian Heng dalam hati. Mereka berdua berjalan ke arah timur karena lokasi Sekte 9 Bintang berada di perbatasan antara benua timur dan benua tengah. Untuk mempercepat langkahnya, setelah keluar dari desa Jian Heng dan Fang Yin menggunakan ilmu meringankan tubuh dan melompat ke atas pohon. Jian Heng memilih memotong jalur dengan melalui hutan ketimbang melalui jalur yang biasa dilewati oleh orang-orang saat bepergian ke Gunung Telaga Emas. Gunung di mana Villa Sekte 9 Bintang berdiri. Villa itu berada di puncak gunung yang tinggi dengan dikelilingi perkampungan di kaki gunung. Perkampungan-perkampungan itu dihuni oleh penduduk pendatang yang memiliki latar belakang dari berbagai suku yang berbeda. Meskipun demikian, mereka sangat rukun dan tidak pernah saling bermusuhan satu sama lain. Matahari sudah semakin meninggi dan berada tepat di atas kepala mereka. Hal itu menandakan jika hari sudah siang. Mereka belum memakan apapun dari pagi sehingga mereka merasa sangat lapar. Jian Heng melihat seekor ayam hutan yang melintas di depannya. Sejak tadi dia memang bergerak sambil memperhatikan sesuatu yang bisa dimakan. Tidak ingin membuang kesempatan, Jian Heng segera melemparkan ki untuk menangkap ayam itu. Tepat sasaran. Ayam itu tidak bisa bergerak lagi. Jian Heng melompat turun dari atas pohon dan menghampiri buruannya yang tertangkap. Fang Yin mengikutinya turun dan menyusulnya. Mereka lalu membawa ayam itu ke dekat sungai yang berada tidak jauh dari tempat mereka berhenti. Jian Heng menyembelih ayam itu lalu membersihkannya. Semula dia ingin membuang seluruh isi dari perut ayam itu. Namun Fang Yin mencegahnya. Fang Yin mengambil pisau belati miliknya lalu membersihkan hati ayam, usus dan ampelanya.
Setelah bersih dia meletakkannya di atas batu lalu memanggangnya dengan ki api miliknya. Awalnya Jian Heng ingin memanggangnya dengan kayu bakar tetapi sepertinya itu akan memakan waktu lama dan menghambat perjalanan mereka. Jian Heng pun mengikuti cara yang dilakukan oleh Fang Yin. Ayam dan jerohan itu pun matang dengan cepat. Ambillah. Jian Heng menyodorkan ayamnya yang telah matang. Terima kasih. Fang Yin memotong salah satu pahanya. Apakah itu enak? Tanya Jian Heng melirik jerohan ayam yang diolahnya. Coba saja. Fang Yin menyodorkannya. Meskipun Jian Heng adalah seorang pangeran, tetapi dia terbiasa dengan makanan yang sederhana. Berbeda dengan kedua kakaknya yang terbiasa dengan makanan mewah istana. Sudah hampir 2 tahun dia belum pulang ke istana dan memilih untuk berpetualang di alam bebas. Meskipun dia seorang tetua sekte, Jian Heng tetap saja mencuri waktu untuk pergi ke alam bebas untuk mencari sesuatu atau sekedar untuk berkultivasi. Daging ayam hutan ini terasa sangat lezat. Apakah itu karena dimasak oleh cowok setampan si Dane ini? Ah, sepertinya otakku sudah tidak waras. Tentu saja terasa lezat karena perutku yang lapar. Hampir saja Fang Yin salah memasukkan makanan ke mulutnya karena tidak berkedip melihat ke arah Jian Heng. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Jian Heng heran. Terlanjur terpergok memandanginya, Fang Yin pun tidak dapat mengelak lagi. Ada noda di wajahmu. Nanti aku bantu membersihkannya. Fang Yin kembali memasukkan makanan dari balik cadarnya. Tidak perlu. Biar aku mencuci mukaku di sungai ini. Jian Heng tidak ingin Fang Yin menyentuh wajahnya dan menatapnya dalam jarak yang sangat dekat. Itu akan membuatnya sangat malu dan merasa canggung. Mereka berdua kembali menyelesaikan makannya dan melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda. Sebelum pergi, Jian Heng mengisi tempat minumnya hingga penuh. Saat akan beranjak dari tepi sungai tiba-tiba permukaan air beriak, semakin lama gelombangnya semakin besar. Fang Yin yang berdiri di tepi sungai bersikap waspada karena merasakan ki yang begitu besar datang mendekat ke arah mereka. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 51. Pergi bersama. Episode berikutnya. Bab 53. Pertarungan sengit. Mundurlah, Xiao Yin. Pekik Jian Heng ketika sesosok makhluk yang berada di dalam air bergerak cepat menuju ke arah mereka. Fang Yin pun melompat ke belakang untuk menjauh dari aliran sungai dan mengeluarkan ki bersiap melawan. Jian Heng mengeluarkan pedang energi dari ki cahaya emas miliknya. Pedang yang sempurna menandakan tingkat kultivasi Jian Heng yang telah mencapai ranah suci. Makhluk yang berada di dalam air itu semakin mendekat ke arah mereka dengan wujud yang mulai terlihat. Seekor ular air raksasa dengan separuh tubuh yang berwujud menyerupai manusia berwajah mengerikan. Tidak memiliki rambut, memiliki sepasang tangan yang berkuku tajam dan panjang, serta taring yang membuat mulutnya tidak bisa menutup sempurna. Ular air itu menyembulkan separuh badannya ke atas permukaan air dan sebagian lagi berada di dalam air. Konon katanya ular berkepala manusia ini mampu membunuh seorang kultivator yang berada di ranah suci. Bisa diperkirakan binatang roh ini berada pada tingkatan kultivasi roh bintang atas. Jian Heng terlihat gugup mengingat cerita tentang ular berkepala manusia yang berkembang di masyarakat. Berbeda dengan Fang Yin yang tetap percaya diri dan mengabaikan kekuatan lawannya.
Baginya sebuah kemenangan itu tidak ditentukan oleh berapa tinggi ranah kultivasi seseorang melainkan seberapa mampu dia mengendalikan kekuatannya dan menggunakannya dengan tepat. Ular air itu mendesis-desis dan menjulurkan lidah panjangnya. Bola matanya yang kemerahan menatap tajam ke arah Jian Heng dan Fang Yin secara bergantian. Tubuhnya meliuk-liuk saat dia bergerak maju mendekati mereka. Fang Yin semakin waspada dan mengeluarkan pedang energi berwarna putih dengan ki awan salju sebagai dasarnya. Gunakan ki dengan dasar api untuk menghadapinya, Xiao Yin. Pekik Jian Heng ketika ular itu terus beringsut maju mendekati mereka. Setelah berada di tempat yang sedikit lapang, mereka berhenti untuk memulai pertarungan. Fang Yin mengikuti arahan Jian Heng untuk mengeluarkan ki naga merah dari dalam dantiannya. Sebuah pedang yang berkobar muncul di tangan kanannya. Binatang roh ini sangat kejam, Xiao Yin. Dia hanya muncul beberapa kali saja dalam kurun waktu 1 abad. Dia selalu berhasil membunuh lawannya dan menjadikannya santapan. Mata Fang Yin terbelalak mendengar cerita mengerikan itu. Ini berarti ular ini merasa sangat lapar sehingga dia muncul ke permukaan untuk mencari mangsa. Oh, aku tahu. Mungkin dia mencium hawa kehadiran kami saat kami membakar ayam hutan tadi. Fang Yin terus berpikir tanpa mengeluarkan suara. Salah satu tangan ular itu mengeluarkan bola api berwarna putih terang dan bersiap untuk menyerang Xiao Yin dan Jian Heng. Ular itu melemparkan bola energi ke arah Fang Yin dan Jian Heng secara bergantian dari kedua tangannya. Fang Yin melompat ke atas dan melayang di udara untuk menghindar, begitu juga dengan Jian Heng. Mereka terus bergerak untuk menghindari serangan ular air. Serangan yang meleset membuat tempat yang terkena bola energi itu menjadi beku. Ular ini memiliki ki yang mirip dengan ki awan salju. Sepertinya dia memang lawan yang tidak mudah untuk dihadapi. Fang Yin mencoba menganalisa kekuatan ular itu. Jian Heng maju untuk melawan ular itu dengan menggunakan pedang energinya. Untuk sementara Fang Yin tidak membantunya. Dia memilih untuk mempelajari kelemahan ular monster itu yang semakin mengganas saat Jian Heng mulai menyerangnya. Tubuh Jian Heng bergerak melayang dan melompat di udara. Serangan demi serangan dia berikan pada ular air itu. Namun ular itu mampu menghindarinya dan membuat Jian Heng kewalahan menghadapi serangannya. Ular itu terlihat seperti tidak memiliki kelemahan. Pantas saja dia telah hidup selama ribuan tahun lamanya. Fang Yin merasakan aura mengerikan dari sorot mata ular air itu. Slash. Pedang Jian Heng menyenggol bagian kepala ular yang mirip dengan tentakel gurita. Ular itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Jian Heng tidak menyadari apa arti suara lengkingan dan perubahan aura wajah ular yang semakin mengerikan itu. Apa itu? Sepertinya ular itu tidak suka jika bagian yang menjulur-julur dari kepalanya itu tersentuh. Apakah itu merupakan kelemahannya? Xiao Yin menerka sesuatu yang dia lihat dari pertarungan di depannya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 52. Dalam perjalanan. Episode berikutnya. Bab 54. Titik kelemahan. Hei! Seranglah bagian kepalanya yang menjuntai itu. Seru Fang Yin pada Jian Heng. Baiklah. Seru Jian Heng sambil terus melakukan serangan tanpa henti pada binatang roh ular itu. Sepertinya ular itu mengerti perkataan Fang Yin meskipun dia tidak bisa berbicara dengan bahasa manusia.
Setelah mendengar teriakan Fang Yin, ular itu terlihat lebih waspada dan lebih mengandalkan ekor serta serangan jarak jauh untuk melawan Jian Heng. Bang! Sabetan ekor dari ular itu mengenai tubuh Jian Heng dan membuatnya terlempar menghantam sebuah pohon besar. Ular itu seperti kesetanan dan menyerang Fang Yin dengan brutal. Mungkin kata-kata Fang Yin telah membuatnya marah. Tanpa dia sadari, kemarahannya itulah yang membuat Fang Yin semakin yakin jika kelemahannya adalah untaian yang ada di kepalanya. Berhati-hatilah, Xiao Yin. Makhluk ini sangat berbahaya. Jangan sampai lengah. Jian Heng mencoba berdiri dengan tegak dan menahan sakit akibat menghantam pohon itu. Iya, kamu tenang saja, teriak Xiao Yin sambil terus bertarung melawan binatang roh ular itu. Meskipun saat ini tubuh Fang Yin berusia 15 tahun, tetapi jiwanya adalah seorang wanita matang yang telah berusia 25 tahun. Semua pemikiran dan kemampuan yang dimilikinya terbawa dan berpadu dengan ingatan Fang Yin sehingga membuatnya lebih hebat dari anak seusianya. Kekuatan ular itu tidak kunjung melemah meskipun telah bertarung melawan Jian Heng sebelumnya. Ular legenda itu menyerang Fang Yin dengan penuh amarah. Sepertinya dia memang mengincar Fang Yin sejak tadi. Lidahnya terlihat menjulur-julur seolah tidak tahan untuk memangsanya. Gerakan Fang Yin yang sangat lincah dan gesit mampu mengimbangi gerakan ular itu. Beberapa kali tubuh ular itu terkena sabetan pedang energi milik Fang Yin. Namun luka-luka yang ditimbulkan langsung menghilang tanpa bekas. Fang Yin berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa menyerang bagian kepala ular itu. Ular ini benar-benar sangat cerdik. Dia bisa membaca gerakanku. Akan sangat sulit jika aku hanya melawannya sendiri. Aku harus berkolaborasi dengan Jian Heng untuk menghadapinya, gumam Fang Yin dalam hati. Jika Fang Yin memanggilnya dengan suara keras, maka itu akan mengundang perhatian ular itu dan mengetahui akan rencananya. Fang Yin berusaha menghindar dan mundur untuk menghampiri di mana Jian Heng berada. Untuk mengalahkannya, kita harus bekerja sama. Kita tidak akan berhasil untuk menyerang kepalanya jika kita menyerangnya sendiri-sendiri, bisik Fang Yin di sela-sela menghindari serangan ular itu ketika sudah berada di dekat Jian Heng. Kamu benar. Meskipun tenaga Jian Heng belum pulih benar, tetapi dia harus tetap bertarung melawan ular itu jika mereka tidak ingin mati sia-sia di sana karena menurut legenda, sekali muncul ular itu tidak akan melepaskan mangsanya. Jian Heng melayang di udara dan kembali menyerang ular itu. Fang Yin pun segera menyusulnya. Kali ini Fang Yin tidak lagi menggunakan pedang energinya. Fang Yin mengeluarkan jurus yang tidak kalah melegenda dan hampir punah karena sangat sedikit orang yang menguasainya. Bukan karena jurus ini sulit untuk dipelajari, tetapi karena para pemilik jurus ini telah meninggal secara massal dalam sebuah perang besar antar benua di masa lalu. Jurus itu adalah jurus poenik api menari. Jurus yang pernah membawa kemenangan bagi Fang Yin saat bertarung menghadapi naga merah di dalam hutan kenestapaan. Apa? Gadis ini juga menguasai jurus ini. Berapa banyak lagi rahasiamu yang belum aku ketahui? Xiao Yin. Semakin lama aku mengenalmu, kamu semakin membuatku jatuh cinta. Jian Heng bergumam dalam hati sambil terus bergerak menahan serangan ular legenda itu. Fang Yin melayang di udara dengan tubuh yang diselimuti api berwarna merah.
Tangannya terangkat ke udara dan terus melakukan gerakan untuk membentuk api yang sangat besar. Api itu berwujud seperti seekor burung poenik yang sangat besar. Burung poenik api itu bergerak sesuai kehendak Fang Yin yang mengendalikannya dengan ki dari api naga merah. Kekuatan jurus ini meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya seiring dengan meningkatnya kolam ki yang ada di tubuh Fang Yin dan ranah kultivasinya yang telah meningkat beberapa bintang dari sebelumnya. Melihat Jian Heng yang mulai kewalahan menghadapi serangan ular itu, Fang Yin pun segera melepaskan burung poenik apinya. Sejenak Jian Heng menjauh dari pertarungan ular dan poenik api sembari menunggu kesempatan untuk menyerang kepala ular. Swing! Blast! Jian Heng mengayunkan pedang energinya dan berhasil membabat untaian yang menjulur di kepalanya. Suara lengkingan panjang dari sang ular terdengar begitu nyaring memekakkan telinga. Bersambung. Jurus Phoenix Api Menari. Episode sebelumnya. Bab 53. Pertarungan Sengit. Episode berikutnya. Bab 55. Akhir hidup ular legenda. Tubuh ular itu jatuh ke tanah dan terus bergerak mengelepar menahan sakit yang menderanya. Fang Yin terus menyerangnya tanpa ampun dengan poenik apinya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan membiarkan ular itu bangkit lagi. Kamu sudah terlalu lama hidup dan telah banyak memakan korban ular jelek. Aku tidak akan melepaskanmu. Tatapan kejam Fang Yin berkilat. Jian Heng pun tidak ingin membuang kesempatan ini dan memiliki pemikiran yang sama dengan Fang Yin. Ular legenda itu harus mati di tangan mereka berdua. Jian Heng mengeluarkan sebuah jurus yang cukup ditakuti di dalam dunia kultivasi, yaitu jurus pembakar roh. Mata Fang Yin terbelalak ketika melihat Jian Heng mengeluarkan jurus itu. Jian Heng mengeluarkan jurus ini karena ular itu tidak akan mati hanya dengan pedang energinya menilik dari tubuhnya yang besar. Setelah jurus itu siap untuk diluncurkan, Jian Heng melompat ke udara menyusul Fang Yin. Efek dari jurus pembakar roh bisa membuat tempat di sekitarnya hangus terbakar. Apalagi jika digunakan bersama-sama dengan jurus poenik api menari milik Fang Yin. Mari kita lepaskan jurus ini bersama-sama sebelum untaian rambut-rambut besar di kepalanya itu tumbuh lagi, ucap Jian Heng ketika sudah berada di samping Fang Yin. Aku mengerti. Fang Yin pun mengangguk setuju. Mereka mengangkat tangan mereka ke udara dan bersiap untuk melepaskan jurusnya. Meskipun tanpa aba-aba, mereka terlihat sangat kompak dalam melemparkan kedua jurus dahsyat itu. Bom! Boom! Dua buah ledakan besar menghantam tubuh ular legenda itu dan membuat tubuhnya terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Kobaran api masih menyelimuti tempat di sekitar ular itu dan tertutup asap tipis dengan aroma anyir darah ular yang menyeruak. Tubuh Fang Yin terhuyung dan hampir jatuh karena telah kehilangan energi yang cukup banyak dari dalam tubuhnya. Keseimbangannya mulai terganggu dan membuatnya tidak kuat lagi melayang di udara dengan benar. Jian Heng yang sejak tadi mengamati ular itu, tidak menyadari akan keadaan Fang Yin yang melemah. Dia baru menyadarinya ketika ujung rambut Fang Yin mengenai tangannya. Xiao Yin, kamu kenapa? Jian Heng segera menangkap tubuh Fang Yin dan membawanya turun. Aku tidak apa-apa, jawab Fang Yin berusaha untuk tetap tenang walaupun sorot matanya kian meredup. Jian Heng segera memposisikan dirinya dengan duduk di belakang punggung Fang Yin.
Dia harus segera menyalurkan energinya untuk Fang Yin agar dia tidak sampai kehilangan kesadarannya karena kehabisan tenaga. Bukan Qi-nya yang habis namun energi pengendalian tubuh Fang Yin. Kolam Qi di tubuh Fang Yin memang sangat besar dengan lautan Qi yang melimpah. Namun Fang Yin belum bisa menyeimbangkan energi tubuhnya untuk mengendalikan Qi yang besar itu. Seorang kultivator harus belajar untuk membudidayakan Qi agar lebih berguna dengan olah fisik dan olah tenaga dalam. Jian Heng menempelkan kedua telapak tangannya di punggung Fang Yin dan menyalurkan energinya. Perlahan-lahan tubuh Fang Yin mulai terlihat membaik seiring energi Jian Heng yang terserap oleh tubuhnya. Semakin lama tubuhnya semakin bersinar dan kembali menampilkan aura Qi yang tersimpan di dantiannya. Secara tidak sengaja Jian Heng pun bisa merasakan besarnya kolam Qi yang ada di tubuh Fang Yin melalui energinya yang bertemu dengan Qi milik Fang Yin. Gadis ini begitu pandai menyembunyikan Qi dan tingkat kultivasi dalam dirinya. Meskipun saat ini dia tengah berada di ranah langit bintang atas, tetapi yang tampak dari luar adalah ranah bumi bintang menengah. Pantas saja ular air legenda tadi begitu brutal saat menyerangnya karena mengira jika Fang Yin akan mudah dikalahkan. Jian Heng bermonolog sesaat sebelum mengakhiri penyaluran energinya kepada Fang Yin. "Terima kasih. Aku merasa lebih baik sekarang," ucap Fang Yin masih dengan posisinya semula. "Sama-sama. Jangan merasa berhutang budi, ini bukan hal yang besar." Jian Heng berdiri lalu berjalan untuk mendekati tubuh ular yang telah mati di tangan mereka. Fang Yin pun berdiri dan segera menyusul Jian Heng. Bintang roh ular air itu memiliki kristal inti roh seperti binatang roh yang lainnya. Jika dilihat dari usianya, bisa diperkirakan kristal inti roh ular air itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya mungkin akan setara dengan kultivator yang berada di ranah surgawi. "Xiao Yin, apakah kamu juga menginginkan kristal inti roh dari binatang ini?" tanya Jian Heng setelah mereka berada di depan kepala ular yang telah menjadi setengah gosong itu. Fang Yin tampak terdiam berpikir dan menimbang-nimbang untuk mengambil kristal inti roh itu atau tidak. Bersambung episode sebelumnya. Bab 54. Titik kelemahan. Episode berikutnya. Bab 56. Sampai di sekte. Fang Yin akhirnya memutuskan untuk tidak ikut mengambil kristal inti roh ular air itu. Beberapa jenis Qi yang berbeda telah berada di dalam dantiannya. Rasanya akan semakin sulit baginya untuk mengendalikan Qi yang begitu banyak sementara ini saja dia belum bisa menggunakannya secara optimal. Sepertinya, kristal inti roh itu akan lebih cocok buatmu. Aku akan menyerap energi luarnya saja untuk mengganti energiku yang telah hilang, ucap Fang Yin yakin. Apa kamu yakin? Tanya Jian Heng memastikan keputusan yang diambil oleh Fang Yin. Fang Yin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah merasa yakin dengan keputusan Fang Yin, Jian Heng segera mengulurkan tangannya untuk mengambil kristal inti roh. Aura biru terang menyelimuti kristal roh itu dan mengeluarkan tekanan energi yang sangat kuat. Jian Heng tidak ingin menyerap energinya sekarang karena perjalanan mereka menuju ke Sekte 9 Bintang sudah tertunda cukup lama. Kita harus segera pergi dari sini sebelum ada bahaya lain datang menghampiri kita. Seru Jian Heng. Baiklah. Mari kita segera pergi dari sini. Fang Yin pun setuju dan segera bersiap.
Mereka melompat ke atas pohon dan bergerak dari satu dahan ke dahan dengan cepat. Keduanya sama-sama kehilangan banyak energi sehingga tidak mungkin bertarung lagi untuk sementara waktu sampai mereka beristirahat sejenak dan memulihkan tenaganya. Matahari terus bergulir mendekati cakrawala malam. Burung-burung berbaris rapi terbang menuju ke tempat tinggalnya. Melihat senja yang sudah hampir turun, rasanya tidak mungkin mereka akan sampai di sekte sebelum malam menjelang. Secepat apapun mereka melompat, tetap saja waktu tidak akan berbaik hati untuk menunggu mereka. Apakah Gunung Telaga Emas itu masih jauh? Tanya Fang Yin yang belum tahu di mana letak gunung itu. Lihatlah tanganku. Itu adalah gunung yang kamu maksud, tunjuk Jian Heng. Fang Yin mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Jian Heng dan merasa terkejut karena tempat itu sudah sangat dekat dengan tempat mereka berdiri saat ini. Wow! Sungguh pemandangan indah yang begitu memukau. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Fang Yin terlihat begitu bersemangat. Walaupun bibirnya tertutup oleh cadarnya, tetapi Jian Heng sangat yakin jika saat ini Fang Yin sedang tersenyum. Mereka kembali melanjutkan perjalanan yang sebentar lagi akan mencapai garis finish. Tubuh mereka bergerak cepat di bawah sinar jingga matahari sore. Dunia sudah diliputi oleh keremangan ketika mereka sampai di sebuah desa di kaki Gunung Telaga Emas. Sebentar lagi kita akan sampai, Xiao Yin. Seru Jian Heng tanpa menghentikan langkahnya. Suatu hari nanti aku ingin pergi untuk melintasi desa ini saat hari terang. Fang Yin merasa kecewa saat dia tidak bisa melihat keindahan alam di sepanjang perjalanan yang telah dia lalui. Aku akan membawamu jalan-jalan jika kita ada waktu, janji Jian Heng. Benarkah? Aku sangat senang mendengarnya. Fang Yin berbicara dengan nada yang sangat gembira. Kamu boleh mengingatkanku jika aku melupakannya. Kata-kata Jian Heng membuat hatinya merasa sangat gembira. Fang Yin berharap dia akan mendapatkan banyak pengajaran selama dia tinggal di Sekte 9 Bintang. Jian Heng memelankan langkahnya ketika mereka sudah berada dalam jarak yang dekat dengan villa Sekte 9 Bintang. Kamu bilang saja jika kamu adalah kerabat jauhku saat ada yang menanyaimu nanti. Selain itu kamu tidak perlu untuk menjelaskan apa-apa dan kamu bisa tetap menjadi dirimu sendiri seperti biasanya, jelas Jian Heng mengungkapkan keinginannya pada Fang Yin. Aku akan melakukan seperti yang kamu minta. Anak baik. Seru Jian Heng sambil tersenyum meskipun senyumnya itu tidak terlihat di dalam gelap. Lentera bertebaran di sekitar gerbang masuk Sekte 9 Bintang membuat tempat itu terlihat terang. Senja baru saja berlalu sehingga masih ada beberapa murid sekte itu yang berkeliaran di luar gerbang. Salah satu dari murid itu berseru ketika melihat kedatangan Jian Heng. Teriakannya itu mengundang murid-murid lain untuk datang ke sana. Tetua Yu datang. Tetua Yu datang. Begitu pekik mereka sambil berlari menyongsong kedatangan Jian Heng dan Fang Yin. Beberapa murid wanita dan penghuni wanita di sana berkerumun mengelilingi guru tampan itu. Jian Heng merupakan guru termuda dan tertampan di sana. Namun memiliki kemampuan mengajar yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh tetua sekte lainnya. Fang Yin terlihat sangat canggung berada di tengah-tengah kerumunan murid wanita yang mengelilinginya bersama Jian Heng. Tidak ada yang menanyai Fang Yin karena Jian Heng telah menjawabnya terlebih dahulu sebelum Fang Yin membuka mulutnya.
Kita akan lanjut mengobrol nanti. Sekarang izinkanlah kami pergi untuk membersihkan diri dan beristirahat sebentar. Jian Heng meminta diri secara halus. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 55. Akhir hidup ular legenda. Episode berikutnya. Bab 57. Meminta izin. Jian Heng membawa Fang Yin masuk ke dalam sekte 9 bintang dan melapor pada ketua sekte yang sekarang dijabat oleh seorang kultivator ranah surga yang bernama Tetua Feng. Seorang wanita muda dengan penampilan menawan dan berwajah kalem berjalan menghampiri Jian Heng dan Fang Yin yang sedang menuju ke aula utama. "Selamat malam, Tetua Yu," sapa wanita itu dengan suara lembutnya. "Selamat malam, Yin. Tolong sampaikan kepada Tetua Feng jika aku ingin bertemu dengannya," ucap Jian Heng menyampaikan maksudnya. "Tetua Feng sudah tahu akan kedatanganmu, Tetua Yu. Mari silakan masuk." Wanita yang dipanggil Yin itu membawa Jian Heng dan Fang Yin untuk mengikutinya menuju ke sebuah ruangan yang berada tidak begitu jauh dari aula itu. Lagi-lagi Fang Yin dibuat terkagum-kagum dengan desain interior yang ada pada zaman ini. Setiap tempat yang berbeda memiliki pahatan dan motif yang berbeda pula pada setiap bagian-bagian bangunannya. Seorang pria kira-kira seumuran dengan Kaisar Gu, ayah Fang Yin, duduk di sebuah kursi yang berada di tengah. Jian Heng dan Fang Yin memberi hormat padanya dan mengucapkan salam. Pria itu mempersilakan Jian Heng dan Fang Yin untuk duduk di kursi-kursi yang berjajar di kanan kirinya setelah membalas salam penghormatan mereka. Fang Yin memilih tempat duduk yang berdekatan dengan tempat duduk Jian Heng. Dia merasa sebagai orang asing di sana. Jian Heng memperkenalkan Fang Yin sebagai saudara jauhnya yang ingin belajar teknik mengolah tenaga dalam di sekte itu. Tetua Feng tidak keberatan dengan keinginan Jian Heng dan mengizinkan Fang Yin untuk tinggal dan belajar di sana. Mengingat hari sudah malam, Tetua Feng tidak mengajak mereka untuk mengobrol panjang lebar dan meminta Jian Heng untuk segera membawa Fang Yin ke vilanya untuk mandi dan beristirahat. Villa yang ditempati oleh Jian Heng berada di bagian samping area sekte, berjajar dengan villa-villa milik tetua yang lain. Villa yang bagus, puji Fang Yin ketika dia sudah berada di dalam villa milik Jian Heng. "Apakah kamu menyukainya?" tanya Jian Heng. "Sangat. Aku sangat menyukainya," seru Fang Yin masih dengan tatapan kekagumannya. Jian Heng membawa Fang Yin berkeliling untuk memperlihatkan seluruh bagian-bagian villa miliknya dan menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di sana. Meskipun Jian Heng sedang tidak berada di vilanya tetapi murid-muridnya selalu menyalakan lampu dan membersihkan villa miliknya. Fang Yin menempati sebuah kamar yang berada tepat di depan kamar Jian Heng dengan posisi saling berhadapan. Di belakang kamar mereka ada bak mandi yang dialiri air dari mata air pegunungan melalui sebuah pipa dari bambu. Di bawah pemandian itu ada sebuah parit untuk meresapkan air dan mengalirkannya ke sungai besar. Selain itu, Fang Yin tidak dapat menikmati pemandangan apapun lagi karena alam tertutup warna gelap gulita malam. Fang Yin merintih kesakitan ketika melihat luka gores di bahu dan lengan kirinya. Luka akibat cakaran ular legenda siang tadi. Fang Yin mandi dan membersihkan luka itu perlahan lalu mengobatinya dengan salep setelah dia selesai mandi. Mengingat hari sudah larut malam, Fang Yin mempercepat mandinya dan segera mengakhirinya. "Xiao Yin,
Panggil Jian Heng dari luar kamar Fang Yin. Iya, sebentar. Seru Fang Yin sambil mencari-cari di mana cadarnya lalu segera memakainya. Luka di bahunya sudah terobati meskipun Fang Yin tidak ingin membalutnya. Fang Yin berjalan menghampiri pintu lalu membukanya. Maaf mengganggumu. Aku hanya ingin mengantarkan ini untukmu. Jian Heng menyodorkan sekotak makanan yang dia bawa untuk Fang Yin. Fang Yin menerima kotak yang terbuat dari bambu itu sambil melirik kotak yang sama di tangan Jian Heng. Terima kasih. Fang Yin tersipu saat melihat tatapan Jian Heng. Hatinya terasa hangat setiap kali menerima perhatian dari Jian Heng. Bagi Fang Yin, Jian Heng adalah penjelmaan dari Zidane yang menyusulnya ke alam ini. Kamu ingin makan di kamarmu atau ikut denganku makan di ruang depan? Jian Heng memberi tawaran sebelum pergi meninggalkan Fang Yin. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 56. Sampai di sekte. Episode berikutnya. Bab 58. Menyerap ki kristal biru. Fang Yin memilih untuk mengikuti Jian Heng makan di ruang depan. Sepertinya akan lebih nikmat jika mereka makan bersama-sama ketimbang makan seorang diri. Mereka meletakkan makanan mereka di atas meja. Tidak ada obrolan di antara mereka berdua ketika sedang makan. Baik Fang Yin maupun Jian Heng merasa sama-sama canggung berada dalam satu meja. Telinga Fang Yin menangkap suara bisik-bisik di luar villa. Sepertinya ada yang mengintip mereka berdua. Fang Yin melirik ke arah Jian Heng yang masih menikmati makanannya dengan lahap tanpa mempedulikan suara-suara itu. Sudahlah, jangan pedulikan mereka. Lanjutkan saja makanmu. Seru Jian Heng melihat Fang Yin masih terusik dengan suara berisik di luar villa. Fang Yin mengangguk lalu kembali melanjutkan makannya. Setelah selesai makan, Fang Yin meminta izin untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat. Jian Heng mempersilakannya. Setelah kepergian Fang Yin, Jian Heng pergi keluar untuk memenuhi janjinya menemani mengobrol murid-muridnya yang sejak tadi menunggunya. Meluangkan waktu sebentar saja sudah membuat mereka merasa senang dan menjadi lebih giat dalam belajar. Itulah yang menjadikan Jian Heng sebagai guru dan tempat mereka meluapkan keluh kesah murid-muridnya. Mereka menganggap Jian Heng sebagai guru, teman, dan juga orang tua bagi mereka. Hanya beberapa menit saja Jian Heng keluar dan menemani mereka lalu mengatakan dia sangat lelah. Mereka mengerti dan memintanya untuk segera beristirahat. Padahal sebenarnya bukan itu yang Jian Heng inginkan. Jian Heng ingin menyerap kristal biru yang merupakan inti roh ular air legenda yang baru saja dia dapatkan tadi siang. Jian Heng pergi ke ruang dalam yang biasa dia gunakan untuk berkultivasi saat berada di Sekte 9 Bintang. Di sana tidak akan ada yang mengganggunya karena Jian Heng telah melapisi ruangan itu dengan mantra pelindung yang sangat kuat. Di tengah ruangan terdapat sebuah bangku dengan bantalan tipis di atasnya, bangku yang biasa digunakan oleh Jian Heng untuk bermeditasi dan melakukan kultivasi. Jian Heng duduk di atas bangku itu dan mulai mengambil posisi untuk bermeditasi. Sebelum mengambil sikap sempurna, Jian Heng mengeluarkan kristal biru dan membiarkannya melayang-layang di depannya. Setelah itu Jian Heng mulai memejamkan matanya dan berkonsentrasi untuk memulai kultivasinya. Cahaya biru terang memancar dari batu kristal biru dan bergerak memutar mengelilingi tubuh Jian Heng.
Aura pekat Ki biru membuat tubuh Jian Heng seakan dihimpit oleh bebatuan yang menekannya dari segala arah. Rasa panas terbakar juga Jian Heng rasakan ketika Ki itu menyentuh tubuhnya. Sungguh energi yang sangat luar biasa. Pantas saja binatang roh itu sangat kuat. Rupanya itu semua berasal dari kristal ini, gumam Jian Heng dalam hati sambil menunggu seluruh Ki dari kristal biru itu keluar dan datang menyelimutinya. Di alam bawah sadarnya, Jian Heng merasa seperti sedang dikerubuti oleh ribuan lebah yang bersiap untuk menyengatnya secara bersama-sama. Tidak ada kesempatan bagi Jian Heng untuk kabur atau menghalaunya. Lebah itu bergerak sangat cepat dan membentuk sebuah lingkaran yang mengelilingi tubuh Jian Heng. Saat Ki kristal biru itu telah menyebarkan energinya sepenuhnya, Jian Heng segera menyiapkan tubuhnya untuk menerimanya. Lagi-lagi dia harus merelakan tubuhnya seperti disengat ribuan lebah. Aku harus membuat segel perlindungan terlebih dahulu sebelum menerima Ki kristal biru ini. Jian Heng melapisi tubuhnya dengan segel mantra berwarna kuning emas. Begitu Jian Heng membuka seluruh titik meridiannya secara bersama-sama, Ki kristal biru itu melesat masuk ke dalam meridian Jian Heng. Teriak Jian Heng merasakan tubuhnya seperti disengat oleh ribuan lebah. Rasa itu sebenarnya tidak seberapa dan sudah berkurang hampir 50% dari rasa sakit jika tubuh Jian Heng tidak dilapisi oleh segel pelindung. Namun demikian, Jian Heng masih tetap saja sulit untuk menahan rasa terbakar akibat dari reaksi penyerapan Ki itu. Air mata menetes dari sudut matanya yang karena menahan aliran Ki yang belum stabil di dalam tubuhnya. Pakaian yang melekat di tubuhnya meleleh akibat panas tubuhnya yang meningkat tajam pengaruh dari Ki yang diserapnya. Jian Heng masih sangat sulit untuk mengendalikan Ki yang sangat luar biasa itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 57. Meminta izin. Episode berikutnya. Bab 59. Merasa gagal. Ark. Jian Heng kembali berteriak kencang ketika tubuhnya semakin terasa panas. Tidak ada api yang muncul di sana namun panasnya mampu membakar apa aja yang melekat di tubuhnya. Bahkan bantalan tipis yang didudukinya pun ikut habis terbakar. Hawa panas terus menyelimuti seluruh ruangan itu. Andai Jian Heng tidak melindungi ruangan itu dengan mantra, mungkin villa miliknya ini pun akan ikut hangus terbakar oleh energi ular legenda ini. Perlahan Jian Heng menekan Ki kristal biru dan berusaha untuk mengendalikannya. Keringat mengucur deras membasahi seluruh tubuh Jian Heng dan membuatnya basah kuyup seperti baru keluar dari derasnya hujan. Sedikit demi sedikit Ki yang telah terserap itu mulai tersimpan dan terkunci di dalam dantian. Seiring dengan itu, suhu tubuh Jian Heng mulai kembali normal. Kedua tangan Jian Heng melakukan suatu gerakan yang merupakan bagian teknik pengendali energi tingkat atas. Jian Heng akhirnya berhasil mengendalikan seluruh Ki kristal biru dan menyelaraskan dengan tubuhnya. Sebelum mengakhiri kultivasinya, Jian Heng menekan energi miliknya untuk menyembunyikan ranah suci bintang akhir yang dia capai hari ini. Sebelum ini dia masih berada di ranah suci bintang tengah dan dia menerobos beberapa tingkat setelah berhasil menyerap kristal inti roh ular legenda. Apa ini? Pipi Jian Heng memerah ketika mendapati dirinya dalam keadaan polos tak berbusana. Baru kali ini Jian Heng kehilangan pakaiannya saat berkultivasi. Sialnya lagi, dia melepas cincin penyimpanannya dan menyimpannya di dalam kamarnya.
Tidak ada harapan lagi bagi Jian Heng untuk keluar dari ruangan itu dengan pakaian lengkapnya. Jian Heng melihat ke sekeliling dan mencari-cari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menutupi tubuhnya. Di pojok ruangan, Jian Heng melihat sebuah mantel musim dingin tergantung di sana. Lumayan daripada aku tidak menemukan apapun. Jian Heng tersenyum senang lalu menggunakan mantel itu dan melilitkannya di tubuh meskipun tidak bisa menutupi seluruhnya. Berulang kali dia membolak-balik dan merubah posisi mantel itu, tetapi tetap saja tidak bisa menutupi tubuhnya dengan baik. Apa yang akan dipikirkan oleh Xiao Yin jika dia melihatku dalam keadaan seperti ini? Bisa-bisa dia akan salah paham dan mengira diriku seorang pria cabul. Jian Heng berjalan mondar-mandir merasa ragu untuk keluar dari ruangan itu dan pergi ke kamarnya. Semoga saja, Xiao Yin sudah tidur dan tidak melihatku dalam keadaan seperti ini. Jian Heng akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu ruangan itu. Sepi. Tidak ingin menunda waktu lagi, Jian Heng segera berlari menuju ke kamarnya sebelum Fang Yin melihatnya. Sesampainya di depan kamar, Jian Heng segera membuka pintunya lalu segera masuk ke kamar. Jian Heng berdiri dan bersandar di pintu untuk menyetabilkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Ketakutannya terlihat jelas bahkan melebihi rasa takutnya saat menghadapi musuh yang sangat kuat. Syukurlah, Xiao Yin tidak menyadari kehadiranku dan melihatku tadi. Setelah suasana hatinya sedikit membaik, Jian Heng segera mengganti pakaiannya lalu pergi tidur. Tubuhnya terasa sangat letih. Tidak butuh waktu lama bagi Jian Heng untuk mengembara di alam mimpi. Di kamar yang berbeda, Fang Yin juga sedang melakukan kultivasi dan berlatih teknik pengendalian Qi. Dia tidak ingin terlihat payah di depan semua orang. Sungguh memalukan jika setelah mengeluarkan jurus yang hebat, tubuhnya akan kehilangan kesadaran. Meskipun sangat lambat, Fang Yin berusaha untuk mengubah sebagian Qi dalam tubuhnya menjadi energi pengendali tubuh yang berguna untuk mengatur keseimbangan dan pengontrol jurus. Aku menyerah, seru Fang Yin dengan perasaan kecewa. Dalam kultivasinya kali ini, Fang Yin gagal mendapatkan hal yang ingin dicapainya. Setelah ini dia akan belajar dengan serius untuk mempelajari teknik pengolahan Qi menjadi energi pendukung. Kali ini aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku membutuhkan seorang guru untuk membimbingku. Tidak ingin melakukan hal yang sia-sia, Fang Yin memilih untuk menghabiskan malam dengan beristirahat. Masih ada hari esok untuk memperbaiki semuanya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 58. Menyerap Qi kristal biru. Episode berikutnya. Bab 60. Di tepi kolam. Pagi-pagi sekali Fang Yin telah rapi dengan tubuhnya yang segar setelah mandi. Ia ingin pergi keluar untuk melihat pemandangan di sekitar tempat tinggal barunya itu. Namun, ia merasa malu jika harus keluar seorang diri tanpa Jian Heng. Orang yang ditunggunya tidak juga muncul dari kamarnya. Fang Yin merasa tidak enak jika harus membangunkan seorang pria, akhirnya dia memilih duduk di ruang depan sambil menunggu Jian Heng bangun. Di sudut ruangan itu ada beberapa kitab dan gulungan yang tersusun rapi. Fang Yin berjalan mendekatinya dan melihatnya dari dekat tanpa berani menyentuhnya. Fang Yin tidak ingin mendapat marah karena lancang menyentuh barang-barang yang bukan miliknya. Fang Yin harus mendapatkan kitab 9 naga yang ada di tangan Jian Heng,
jadi sebisa mungkin dia tidak boleh membuatnya marah. Jian Heng berdehem untuk menunjukkan keberadaannya. Posisi Fang Yin yang sedang berdiri membelakanginya membuatnya harus memutar tubuhnya untuk melihat siapa pemilik suara itu. "Ah, Tetua Yu," sapa Fang Yin gugup karena merasa terkejut sebelumnya. "Sejak kapan kamu terbangun?" tanya Jian Heng memperhatikan penampilan Fang Yin yang telah rapi. Fang Yin menunduk ketika Jian Heng menatapnya tanpa berkedip. "Sejak tadi, karena aku ingin keluar untuk melihat-lihat pemandangan di luar, tetapi aku tidak berani keluar seorang diri karena takut tersesat," ucap Fang Yin beralasan. "Bodoh. Kenapa aku mengucapkan alasan yang tidak masuk akal pada pria aneh ini? Mana mungkin dia percaya jika aku akan tersesat sementara aku bisa melacak jejak energi yang tertinggal dengan jurus napas naga." Fang Yin meringis merutuki dirinya. Melihat Fang Yin terlihat salah tingkah, Jian Heng tidak ingin membuatnya semakin malu dengan banyak bertanya. Dia segera mengajak Fang Yin untuk berjalan-jalan keluar berkeliling melihat setiap sudut sekte ini. Banyak pasang mata yang menatap iri pada Fang Yin yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Jian Heng. Meskipun saat ini Fang Yin berstatus sebagai murid di sana, tetapi Fang Yin mendapatkan perlakuan khusus karena dia merupakan kerabat yang tinggal bersama seorang tetua. Setiap murid yang ada di sana diwajibkan untuk mengerjakan sesuatu untuk membantu pekerjaan para pegawai yang bekerja di Sekte 9 Bintang, kecuali Fang Yin. Penampilan Fang Yin yang sedikit aneh juga membuat mereka bertanya-tanya, mengapa Fang Yin berpenampilan seperti itu. Jian Heng dan Fang Yin tidak merasa terganggu dengan tatapan aneh dan gunjingan seluruh penghuni Sekte 9 Bintang. Mereka terus berjalan dan melihat-lihat tempat menarik di seluruh penjuru sekte. Udara dingin pegunungan menyelimuti tubuh keduanya. Namun itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk mengelilingi tempat itu. Jian Heng membawa Fang Yin ke sebuah tempat yang menjadi tempat favoritnya ketika dia sedang merasa bosan. Tempat itu berada di lokasi sekte dan berbentuk menyerupai kolam dengan diameter tidak lebih dari 5 meter. Air di kolam itu sangat jernih dengan bunga-bunga indah yang mengelilinginya. Pemandangan yang sangat memanjakan mata. Jian Heng terus memperhatikan wajah Fang Yin yang mulai berubah. Fang Yin yang semula sangat ceria perlahan menjadi murung dan irit bicara. "Apa yang membuatmu terdiam, Xiao Yin? Kelihatannya kamu sedang memikirkan sesuatu," tanya Jian Heng sambil terus menatap wajah sendu Xiao Yin. Aku gagal melakukan kultivasi penyetaraan energi inti dan energi pendukung," jelas Fang Yin mencoba terbuka. "Oh, jadi itu yang sejak tadi mengganggu pikiranmu. Itu sangat mudah. Aku akan mengajarkan teorinya terlebih dahulu, perhatikan baik-baik sekarang." Fang Yin mengangguk dengan seulas senyum di balik cadarnya. Jian Heng mengajarkan jenis-jenis Qi yang bisa diubah menjadi energi pendukung dan menyebutkan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa diubah. Fang Yin baru mengerti jika dirinya telah salah langkah dari awal dan kembali memperhatikan penjelasan Jian Heng selanjutnya. Setelah memiliki yang akan diubah menjadi energi pendukung, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengatur titik-titik meridian yang harus dibuka guna mengeluarkan Qi tersebut sesuai jumlah yang diinginkan. Secara otomatis Qi itu akan saling bertemu di luar titik meridian dan menghasilkan energi baru yang disebut energi pendukung.
Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 59. Merasa gagal. Episode berikutnya. Bab 61. Bermain-main.